Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman. Banyak orang menuntut ilmu, tapi tak semua ilmu membawa keberkahan. Ilmu yang berkah bukan sekadar membuat kita pintar, tapi juga membawa perubahan pada hati, ibadah, dan akhlak. Ustadz Najmi Umar Bakar, pengasuh kajian As-Sunnah di Jakarta, menukil nasihat para ulama tentang ciri-ciri orang yang ilmunya diberkahi. 1. Semakin ikhlas dan sesuai sunnah. Keberkahan ilmu yang pertama terlihat dari semakin dalamnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, dan semakin kuatnya komitmen mengikuti syariat serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ilmunya berkah tidak sekadar menguasai teori atau hafalan, tetapi ilmunya mengubah cara ia beribadah, berdakwah, dan mempertahankan kebenaran. Imam Al-Barbahari rahimahullah menegaskan, "Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa keberkahan ilmu bukanlah diukur dari banyaknya hafalan atau banyaknya kitab. Seorang alim sejati adalah orang yang mengikuti ilmu dan sunnah, walau sedikit hafalannya dan kitabnya. Siapa yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah pelaku bid'ah, meski ilmunya banyak dan kitabnya banyak." Ini menjadi pengingat bahwa kualitas lebih utama daripada kuantitas. Hafalan yang banyak, kajian yang sering, dan kitab yang menumpuk tidak berarti apa-apa bila tidak diiringi keikhlasan dan ketaatan pada sunnah. Orang yang ilmunya berkah justru semakin takut ria, pamer ibadah, semakin waspada terhadap niat yang salah, dan selalu memperbaiki dirinya. Keikhlasan itu tampak dari cara ia beribadah hanya untuk Allah, tanpa berharap pujian manusia. Kesetiaannya pada sunnah terlihat dari bagaimana ia berusaha mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, akhlak, dan muamalah sehari-hari. Semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan, sementara menyimpang darinya, walau sedikit, bisa menjauhkan dari keberkahan. Ilmu yang berkah selalu menuntun pemiliknya untuk jujur pada niat, lurus pada amalan, dan setia pada jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat. 2. Rasa takut kepada Allah makin dalam. Ilmu yang berkah akan menumbuhkan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Rasa takut ini bukan karena gambaran yang mengerikan, melainkan kesadaran akan kebesarannya, pengawasannya, dan kelemahan diri kita di hadapannya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang-orang berilmu." Quran Surah Fathir, 28. Inilah bedanya orang yang sekadar mengetahui dan orang yang memahami. Pengetahuan saja tidak selalu mengubah hati, tetapi pemahaman yang mendalam akan membawa hati tunduk dan taat. Orang yang ilmunya berkah semakin menjauh dari maksiat bukan karena takut manusia, tetapi karena takut melanggar perintah Allah. Ia sadar setiap langkahnya akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin bertambah ilmunya, semakin ia merendah, menangis dalam doa, dan menjaga diri dari perbuatan yang dimurkainya. 3. Semangat taat, menjauhi maksiat. Ilmu yang membawa keberkahan akan mendorong pemiliknya untuk semakin giat dalam ketaatan dan semakin teguh menjauhi kemaksiatan. Ia tidak hanya puas dengan ilmu yang tersimpan di kepala, tetapi menjadikannya sebagai bahan bakar untuk memperbaiki ibadah. Solat menjadi lebih khusyuk, tilawah semakin rutin, doa lebih penuh penghayatan. Semua itu lahir dari keyakinan yang diperkuat oleh ilmu. Di sisi lain, hati yang dipenuhi keberkahan ilmu akan merasa berat ketika mendekati dosa, sekecil apapun. Ia paham bahwa setiap perintah Allah adalah jalan keselamatan, dan setiap larangannya adalah benteng penjaga diri. Maka, semakin bertambah ilmunya, semakin cepat ia meninggalkan maksiat, bahkan yang dulu dianggap sepele. Ilmu seperti ini menjadi pendorong kuat untuk istiqomah di jalan Allah, hingga ketaatan menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. 4. Qanaah dan zuhud. Ilmu yang berkah akan menanamkan rasa qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dan zuhud, yaitu tidak terpikat oleh gemerlap dunia. Hati yang dikuatkan oleh ilmu akan memahami bahwa nilai seseorang di sisi Allah bukan diukur dari harta, jabatan, atau popularitas, tetapi dari ketaatan dan ketulusan. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah membagi zuhud menjadi 3.
1. Meninggalkan yang haram, zuhudnya orang awam. 2. Tidak berlebihan dalam yang halal, zuhudnya orang khusus. 3. Meninggalkan segala yang melalaikan dari Allah, zuhudnya orang arif. Dengan ilmu yang benar, seseorang akan memandang dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Ia menikmati nikmat dunia secukupnya, tanpa mengikat hatinya pada materi. Baginya, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada kemewahan yang menipu. 5. Tawadu dan rendah hati. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati ia seharusnya. Inilah tanda ilmu yang membawa keberkahan. Tawadu bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan menyadari bahwa segala kelebihan berasal dari Allah, dan kita hanyalah hambanya yang lemah. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Jika engkau menuntut ilmu untuk diamalkan, maka ia akan membuatmu tawadu. Jika engkau menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, maka ia akan membuatmu sombong." Ilmu yang berkah membuat hati tunduk di hadapan Allah, khusyuk dalam ibadah, dan lapang menerima kebenaran dari siapapun, meskipun datang dari orang yang lebih muda atau sederhana. Orang seperti ini tidak merasa dirinya lebih suci dari yang lain. Ia melihat setiap nikmat ilmu sebagai amanah, bukan alat untuk meninggikan diri. Semakin belajar, semakin ia sadar betapa banyak yang belum ia ketahui. 6. Tidak mengejar pujian dan popularitas. Salah satu ciri ilmu yang diberkahi adalah menjauhkan pemiliknya dari keinginan untuk terkenal, dipuji, atau dianggap istimewa. Orang yang ilmunya berkah sadar bahwa ketenaran sering menjadi ujian yang mengikis keikhlasan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah membimbing pemiliknya untuk lari meninggalkan dunia, dan yang terbesar adalah kepemimpinan, ketenaran, serta pujian." Pemilik ilmu seperti ini tidak sibuk mengaku-aku memiliki pengetahuan, tidak merendahkan orang lain, dan tidak merasa lebih tinggi. Ia hanya menganggap dirinya sebagai hamba yang diberi amanah untuk mengamalkan dan menyebarkan kebenaran. Bagi mereka, dikenal oleh Allah jauh lebih berharga daripada dikenal manusia. Bahkan, ia khawatir jika pujian manusia menjadi sebab berkurangnya pahala amalnya di akhirat. Inilah buah ilmu yang menjaga hati tetap murni dari ambisi dunia. 7. Akhlak yang luhur. Ilmu yang berkah tidak hanya membentuk pikiran, tetapi juga memurnikan hati dan memperindah akhlak. Pemiliknya menjadi pribadi yang lebih sabar, mudah memaafkan, dan mampu meredam amarah. Ia menjauhkan diri dari hasad, dendam, dan kebencian, serta memandang orang lain dengan kasih sayang. Setiap pelajaran yang ia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, membuatnya lebih lembut kepada sesama. Ia paham bahwa mengendalikan hati jauh lebih sulit daripada menguasai ilmu. Karena itu, ia menjadikan akhlak mulia sebagai buah utama dari ilmunya. Orang seperti ini tidak terburu-buru membalas kesalahan orang lain. Ia memaafkan, mendoakan, dan menasihati dengan cara yang baik. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula rasa hormatnya kepada sesama hamba Allah. Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Ia tidak hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga membentuk pribadi yang menebar kebaikan dimanapun ia berada. Kesimpulannya adalah ilmu yang berkah bukan sekadar ada di kepala, tapi meresap ke dalam hati, membentuk ibadah, akhlak, dan kehidupan.